warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Putri. Saya dari Prodi Keuangan dengan NIM C0EN020017. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi dengan pokok pembahasan siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, saya akan melanjut dan membuka slide pertama, yaitu ada 12 tahapan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, identifikasi transaksi jurnal umum. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan dan melibatkan semua akun. Contohnya, transaksi perusahaan dagang biasanya adalah transaksi penjualan barang dagang. Sebagai penjual, Anda telah menyerahkan barang dagang serta sudah memperoleh uang atas pembayaran dari pembeli. Maka transaksi seperti ini bisa kita identifikasikan sebagai transaksi penjualan secara tunai. Slide kedua itu jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, bagaimana jika transaksinya sangat banyak? Pasti akan sulit untuk mengelompokkannya, sehingga membutuhkan jurnal khusus sebagai buku jurnal yang menjadi wadah untuk transaksi-transaksi tertentu. Slide ketiga ada buku pembesar pembantu. Setelah jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang pada umumnya juga membuat buku besar khusus atau biasa disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang bertujuan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun, pencatatan dari beberapa akun tertentu, atau akun piutang dan akun utang. Kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo perusahaan dagang. Slide selanjutnya posting ke buku besar. Tahap selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain dari jurnal umum, informasi data buku besar untuk perusahaan dagang juga diambil dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Laporan harga pokok penjualan. Bila perusahaan dagang menerapkan metode pencatatan secara perpetual atau fisik, secara otomatis besarnya harga pokok barang yang terjual bisa ditentukan saat terjadi penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat harga pokok penjualan. Namun, perhitungan HPP tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun, posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar. Selanjutnya, ada jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadinya transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa tokoh yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Yang selanjutnya menyiapkan laporan keuangan. Tahap berikutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan seperti keadaan harta, utang, dan modal perusahaan. Informasi yang digunakan pada laporan keuangan berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya ada membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Membuat jurnal penutup setelah menyiapkan laporan keuangan, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Neraca saldo setelah penutupan. Tahap ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Mengapa perlu disesuaikan? Karena untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah baik saldo ataupun akunnya. Slide terakhir adalah jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun tertentu saja. Misalnya untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka, di mana pada saat penjurnalan dicatat sebagai pendapatan, atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. The last slide, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ejaan mohon dimaafkan. Maka saya akan mengakhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa diajukan pertanyaannya. Dan sekian dari saya. Maka saya tutup presentasi kali ini. Wassalam.